Kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Dan tentang ada apa di sini, saya sekarang bersama dengan teman dari Indigo, Cumi-Cumi tepatnya. Kalian pastikan nonton dan juga subscribe channel mereka. Kita akan bahas tentang pasangan-pasangan artis yang menghebohkan di penghujung tahun 2023 ini. Apa yang mau ditanyakan? Oke, yang baru nikah, BCL dan Tiko. Oke. Abang melihatnya gimana? Karena ada isu kabarnya dia tuh nggak bakal panjang. Nggak bakal panjang ini kan karena banyak sekali hal-hal yang terus kemudian membuat netizen ini nggak agree tentang apa yang terjadi. Tapi seperti yang saya katakan, kita tuh harus selalu belajar dan belajar. Page of Cups itu tentang mengetahui bahwa rasa itu sesuatu yang bisa tumbuh dan bisa ada. Nah, sesuatu yang baik jika dilakukan dengan baik akan menjadi baik. Tapi terkadang sesuatu yang buruk itu kalau dilakukan dengan baik bisa jadi sesuatu yang baik. Tapi sesuatu yang baik jika dilakukan dengan buruk pun itu akan bisa menjadi sesuatu yang buruk. Nah, saya kira pernikahan mereka berdua ini sesuatu yang sebenarnya kurang baik, kurang pantas. BCL itu sebenarnya bisa mendapatkan seorang suami yang lebih dibandingkan Tiko. Tetapi ini dilakukan dengan niat yang baik demi mencarikan seorang ayah sambung untuk anaknya. Dan kalau menurut saya ini akan bisa berubah menjadi sesuatu yang baik nantinya. Nah, ini mungkin seperti pernikahan Syahrini dan Reno Barak, yang semua orang berharap ini kapan cerainya. Tapi kalau menurut saya, kalau ternyata sesuatu yang baik dilakukan dengan sesuatu yang dianggap kurang baik dilakukan dengan baik dan terus kemudian diniatin terus untuk terus bersama, saya pikir sih akan bisa lebih lama dari yang diperkirakan. Tapi kenapa alasan mereka bisa jadian itu? Kalau saya kira kalau yang laki-laki ya jelas lah ya, dapat BCL yang seorang artis gitu. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Udah jadi seorang diva lagi, memang kebalik. Seorang diva. Nah, kalau BCL sendiri saya kira sih dia ini dalam sebuah posisi di mana dia sebenarnya bisa saja mendapatkan pria manapun, tetapi di lingkungan kerjanya yang dimana dia sibuk harus nyanyi, rekaman, ngisi acara, jadi juri kontes menyanyi dan sebagainya, dia ini nggak punya waktu. Sehingga dia takut kalau nanti ternyata mengenal orang yang baru, dia akan mendapatkan seorang suami yang salah. Nah, jangan dia pernah mendapatkan seorang suami yang sempurna. Nah, dia mungkin dengan pemikirannya mencari seseorang yang ada di masa lalu, terus kemudian ada di masa kini, ya sudahlah. Dia nggak berusaha mencari seseorang yang sangat sempurna atau apapun. Akhirnya jadilah dengan seseorang yang dia merasa nyaman, aman karena tahu bibit-bibit bobotnya. Tapi maaf nih, aduh, secara finansial mereka itu lebih yang besar siapa sih? Ya jelas lah kalau mau sebesar apapun yang laki-laki, kita tahu ini masa jaya BCL. Saya yakin penghasilannya pasti miliaran rupiah per bulan. Dan kalau menurut saya BCL tetap lebih tinggi ya. Apakah itu bakal menjadi alasan mungkin Enggak lah, kalau jadi alasan enggak. Kita cukup tahu banyak pasangan-pasangan wanita yang penghasilannya lebih tinggi dari suaminya dan semuanya baik-baik saja. Oke. Terus di sini posisi Ariel itu sebenarnya gimana sih, Bang? Ariel gak gimana-gimana, kagak ada hubungannya juga. Kalau menurut saya sih itu terlalu dibesar-besarkan dan ya itu sebenarnya adalah sebuah berita saja. Tapi di kehidupan nyatanya ya BCL memang memiliki hati kepada si Tiko ini tadi. Dan dia itu memang memberikan sebuah target bahwa di tahun ini dia harus menikah, harus melanjutkan hidup. Dan kebetulan yang paling cocok dan paling aman sekarang adalah dengan Tiko. Jadi selama ini tuh emang cuma temenan doang ya sama Ariel. Dengan Ariel ya, kalau ada cinlok ya itu sesuatu yang dia tahu Ariel ini bukan jenis seseorang yang akan dia bawa pulang terus dijadikan suami atau ayahnya dari Noah gitu. Jadi kalau menurut saya sih ya cukup ini sesuatu yang ada di belakang layar dan mungkin pernah ada cerita tapi itu pun ya sudahlah. Oke. Mungkin kedepannya siapa yang akan mengikut ya? Bikin maksudnya kan yang banyak kegiatan itu pasti BCL. BCL, betul. Dan BCL ini sebenarnya karirnya juga akan lebih baik lagi di tahun depan. Karena dia sedang menikmati masa bulan madunya, kembali dihujani oleh cinta, akan lebih produktif, akan lebih memiliki energi untuk berkreasi. Dan kalau menurut saya ini sesuatu yang baik. Tapi setelah itu, nah ini belum tahu. Karena biasanya pernikahan sungguhnya akan baru terlihat di tahun ketiga dan tahun keempat pernikahan. Oke. Apa mungkin cobaan-cobaannya, Bang?
Kalau saya kira sih permasalahannya lebih ke permasalahan tentang kebiasaan mereka, bagaimana mereka spend financially, dan kalau menurut saya yang laki-laki ini memang ya kebayang ya dengan dia berpisah, terus masih memiliki anak yang kecil-kecil kan harus dinafkahi juga. Nah hal seperti inilah yang kalau menurut saya bukan permasalahan finansial secara real, tapi perhatian yang memang harus dibagi antara dia yang sudah kadung menjadi bapak dan menjadi seorang ayah dari Noah dan suami baru dari BCL ini. Oke Bang, mungkin akankah ada penyesalan ke depannya Bang dalam pernikahan ini? Mungkin dari sisi Tiko atau sisi BCL sendiri? Kalau penyesalan pasti ada. Penyesalan dari sisi BCL. Menyesal kenapa nggak mengenal lebih jauh lagi. Karena ada banyak hal yang ternyata walaupun dia ini sudah kenal lama, tapi hal-hal yang ternyata BCL ini baru tahu. Tapi ya itu tadi, penyesalannya bukan penyesalan kenapa menikah, tapi lebih kepada ya kalau menikah kan udah pilihan ya, tapi maksudnya kok dia nggak tahu tentang hal-hal sifat-sifat yang dia tidak ketahui sebelumnya. Nah hal ini yang kalau menurut saya harus di manage dengan baik agar pernikahan ini berlangsung lebih lama dari yang ya orang-orang duga. Dari sisi apa tuh Bang yang bakal kayak, waduh ternyata dia orangnya kayak gini, itu dari sisi Lebih apa? ke mungkin temperamennya ya. Oke. Terus kalau dari sisi Tikonya ada penyesalan Bang? Ya kalau saya kira sih dia nggak menyesal ya, karena dapat seseorang yang jauh lebih terkenal dan ya kalau dilihat ya kalau sebelumnya anaknya 3 nih anaknya baru 1 gitu. Jadi kalau saya pikir ya dia pasti nggak akan menyesal lah ya dengan BCL. Tapi sosok Tiko sendiri gimana sih perlakuannya ke BCL? Kemudian apakah bakal Iya kalau saya romantis kira atau? sih melihat apa yang terjadi di masa lalu, Tiko ini sepertinya adalah jenis seseorang yang romantis, orang yang juga impulsif. Jadi kalau menurut saya sih selama ini pasti banyak sekali dapat love language dari si yang cowok ini tadi. Dan BCL ini tentu saja di antara kesibukannya seorang lelaki ini bisa mendekati dia itu bukan perkara yang mudah. Jadi kalau menurut saya sih ya dia adalah seseorang yang mahir di bidangnya. Oke. Siap. Thank you Bang. Next Oke. tema ya Bang. Demikian tadi bahasan tentang Bunga Citra Lestari.